saya Sylvia Zaskia Saputri, nomor absen 29. Saya Nafila Putri dari absen 14. Nama saya Rizky Firdaus dari absen 27. Saya Dinda Fadila Zulfa, nomor absen 1. Nama saya Perni Muriani, absen 21. Nama saya Ivan Nurfatur Roji dari absen nomor 6. Kalian pastinya udah nggak asing dong ketika kalian mendengar kata Orde Baru. Ya, Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa setelah Orde Lama. Kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai kondisi politik, sosial, dan ekonomi menjelang awal pemerintahan Orde Baru. Yuk, simak video berikut. Permasalahan ekonomi di Orde Baru diarahkan pada pembangunan ekonomi di segala bidang. Pembangunan ekonomi yang diarahkan tidak merata dan tidak sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, menyebabkan kesenjangan sosial di masyarakat berdampak sangat besar. Hal ini disebabkan oleh pembangunan pemerintah yang sangat baik namun tidak merata sehingga menyebabkan golongan kaya dan golongan miskin. Puncaknya pada tahun 1998 yang mengakhiri 32 masa kekuasaan Soeharto. Di awal masa menjabat Soeharto, ia telah dihadapkan dengan situasi yang sulit, yaitu besarnya inflasi senilai 650%, utang di luar negeri, terjadinya kenaikan harga pokok, rusaknya sarana dan prasarana, rendahnya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia senilai 70 US dollar. Setelah Soeharto berhasil mengendalikan kekuasaan tertinggi dan rezim Orde Baru mulai terbentuk, yang menjadi tujuan utama adalah memulihkan ekonomi dan membangun negara lewat program jangka pendek serta jangka panjang. Program jangka pendek yang dimaksud yakni stabilisasi dan rehabilitasi. Stabilisasi bertujuan untuk menekan inflasi yang pada tahun 1966 menekan angka 560%. Inflasi ditekan dengan cara menyeimbangkan anggaran belanja negara dan memperbanyak pinjaman luar negeri. Di sisi lain, rehabilitasi dilakukan dengan merehabilitasi sarana prasarana dan alat produksi yang rusak secara fisik. Pemerintah Soeharto juga melakukan rehabilitasi dengan cara menjamin keamanan investor asing di Indonesia. Kondisi sosial menjelang awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah sebelumnya, terutama akibat korupsi dan ketidakstabilan politik. Peristiwa G30 SPKI memicu penurunan kepercayaan terhadap Soeharto, mendorong mahasiswa untuk menuntut perubahan melalui aksi Tritura. Apa sih Tritura itu? Jadi Tritura itu singkatan dari Tri Tuntutan Rakyat. Jadi Tri Tuntutan Rakyat itu adalah 3 tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disuarakan melalui demonstrasi sejak Januari 1966. Di bawah Soeharto, pemerintah berfokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi, tetapi juga menerapkan kebijakan represif yang membatasi kebebasan politik dan media. Meskipun ada kemajuan teknologi, ketimpangan sosial dan praktik korupsi tetap tinggi, menciptakan ketegangan yang akhirnya memicu gerakan reformasi. Kondisi politik Indonesia sangat kacau akibat ketegangan antara ideologi yang berbeda, yaitu nasionalis, komunis, dan agama. Peristiwa G30 SPKI menjadi puncak krisis politik, memicu kekacauan konflik antar kelompok, dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah Soekarno. Militer di bawah pimpinan Soeharto mengambil alih kekuasaan melalui Super Semar. Orde Baru lahir dengan fokus pada stabilitas ekonomi, pemberantasan komunisme, dan pembangunan ekonomi, mengakhiri era demokrasi terpimpin Soekarno. Cukup sekian pembahasan materi Dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.